Waspadai rampok digital yang mengintai para konsumen paylater melalui jaringan teknologi, oknum, perampok, saldo penggunaan paylater. Apesnya korban tetap diminta pelaku jasa keuangan untuk melunasi tagihan, meski sudah melapor dan mengurus bahwa tidak melakukan transaksi tersebut. Tak pernah terbayangkan oleh Eristia Wulandari, fasilitas paylater yang dimilikinya dimanfaatkan oleh oknum. Pada 2 Mei 2024, pada rentang pukul 21.34 sampai 21.39, terjadi transaksi sebanyak 5 kali pada GoPaylater-nya. 1 juta, 2,4 juta, 1,4 juta, 5 juta, dan 3,7 juta rupiah digasak untuk pembayaran tagihan PLN pasca bayar dan pembelian token listrik. Eristia mendapatkan notifikasi one time password atau OTP di ponselnya, sesuatu yang tidak dia minta. Namun transaksi tetap terjadi dan saldo GoPaylater-nya yang berjumlah 14 juta rupiah habis terpakai dalam kurun waktu 5 menit. Eristia sudah mengurus kasus yang menimpanya ini dengan bertelepon dan bersurat ke PT Multifinance Anak Bangsa, menyambangi kantor Gojek hingga melapor ke kepolisian. Kalau ada yang aneh-aneh seperti tadi itu WA, SMS atau apa yang memunculkan kita tuh tidak melakukan itu, misalnya kita nggak minta OTP, nggak minta request apapun, langsung aja telepon CS-nya atau tutup aja aplikasinya dulu gitu ya, atau ganti, atau apalagi perubahan-perubahannya tuh kita harus tahu ada perubahan data atau enggak gitu, lebih ke situ sih. Dan perhatikan limit paylater-nya. Lebih baik nggak usah make aja sih kalau menurut aku, lebih aman sih. Lebih aman cash aja sekarang. Repot-repot nggak apa-apa. Gitu Mbak. Nabung dulu ya, lebih sabar aja ya. lebih baik nggak usah pakai gitu. Sebelum Eristia, kasus serupa menimpa Teddy Eka Supriyandi pada 2 September 2023. Teddy kehilangan saldo GoPaylater-nya sejumlah 9 juta rupiah seketika. Tanpa ada notifikasi OTP, saldo dipakai oknum membeli token listrik PLN dalam 9 kali transaksi dengan nama penerima yang berbeda-beda dan bukan anggota keluarganya. Teddy sudah mengurus kasusnya dengan menyambangi kantor Gojek, melapor ke kepolisian dan melapor ke OJK hingga curhat di media sosial. Namun ia tetap diminta melunasi tagihan tersebut. Aku coba berusaha tetap kontak ke Gojek, akhirnya sampai dapat. Dia bilang kita coba blokir aja gitu. Tapi dana yang sudah terjadi itu di luar tanggung jawab kami. Bapaknya harus tetap bayar. Loh, aku bilang saya nggak mau, aku bilang gitu. Saya udah ini bukan saya yang pakai, aku bilang gitu. Ada jelas-jelas lihat nama ini dan proses dan at some point mereka tetap masih suka nyalahin saya. Itu kan melalui proses OTP dan persetujuan Bapak, dia bilang gitu. Logikanya itu tidak ada OTP satu pun yang masuk, aku bilang. Setelah sempat depresi mengurus kasus yang menimpanya tersebut, pada 16 Oktober 2023, Teddy pun memutuskan untuk melunasi seluruh tagihan yang tidak ia gunakan ke GoPaylater senilai lebih dari 10 juta rupiah untuk pokok utang dan bunganya. Hal itu dilakukan untuk menghindari datangnya debt collector ke rumah dan mengganggu keluarganya. Menanggapi kasus ini, Audrey Petrini, Head of Corporate Affairs GoPay, mengatakan bahwa pihak GoPay telah melakukan komunikasi dengan pihak korban dan telah menyelesaikan sesuai dengan standar operasional GoPay. Nah, kami di GoPay memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan maksimal ya kepada pengguna. Untuk itu kami memiliki sistem keamanan berlapis, diantaranya penggunaan PIN, kemudian sidik jari, dan juga verifikasi muka. Nah, terkait pertanyaan Mas ya, kami sudah berkomunikasi langsung dengan pengguna yang bersangkutan dan memberikan solusi sesuai dengan SOP yang kami miliki. Kami sudah memberikan penyelesaian gitu ya, dan memang apabila terbukti bahwa ini merupakan penyalahgunaan, maka kami akan memberikan perlindungan jaminan saldo kembali sesuai dengan SOP yang kami miliki. Audrey juga mengingatkan untuk tidak mudah memberikan PIN atau Personal Identification Number dan OTP atau One Time Password ke sembarang orang. Nah, kami selalu mengingatkan, menghimbau pengguna kami untuk berhati-hati, waspada terhadap penipuan, khususnya dengan modus social engineering ini. Supaya akun mereka lebih aman, ada beberapa hal nih yang bisa dilakukan oleh pengguna. Yang pertama, jangan menggunakan PIN yang mudah ditebak, contohnya tanggal lahir.
Ya, kedua, jangan lupa mengganti kombinasi PIN secara berkala. Dan yang ketiga, jangan sekali-sekali memberikan OTP maupun PIN kepada siapapun itu, dan tentunya jangan membuka link, website, aplikasi yang mencurigakan. Dan yang tidak kalah penting bagi pengguna GoPay, jangan lupa upgrade ke GoPay Plus untuk bisa mendapatkan perlindungan jaminan saldo kembali apabila terjadi kehilangan saldo di luar kendali pengguna. Kasus pay later bukan hanya menimpa Eristia dan Teddy, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sepanjang Januari 2023 sampai Mei 2024 telah menerima 34.000 pengaduan di sektor jasa keuangan dan 954 aduan merupakan aduan terkait pay later dan aduan paling banyak terkait perbankan. Itu di sini memang PUJK nanti akan melakukan itu, istilahnya akan melakukan pemeriksaan ya, investigasi terkait kasus yang ada. Kalau misalkan dari hasil PUJK tadi itu ternyata itu mengatakan bahwa konsumen salah, harus bayar dan sebagainya. Sebetulnya silakan nyampaikan kepada kepada kami ke OJK tadi 157. Di balik kemudahan yang disajikan digitalisasi produk jasa keuangan, ada risiko yang mengintai konsumen. OJK mengimbau agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas. Konsumen diminta tidak asal klik link format APK yang biasa masuk ke dalam aplikasi chatting. Tim Liputan CNN Indonesia.